Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hidayani. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan psikososial manusia menurut Erikson. Langsung saja kita simak video berikut ini. 1. Fase bayi 0-18 bulan. Konflik utama yang dialami pada fase ini adalah rasa percaya vs curiga, di mana pada tahap ini berperan besar dalam menentukan apakah dia akan mudah percaya atau curiga kepada orang lain. Pada fase ini, anak masih ketergantungan kepada ibu. Selain itu, anak juga masih takut terhadap lingkungan sekitarnya, terutama kepada yang belum ia kenal dengan baik. Fase kanak-kanak 18 bulan, 3 tahun. Fase ini adalah otonom vs malu-malu. Pada fase ini, orang tuanya lah yang sangat berperan penting baginya, atau orang lain yang udah dianggap sebagai orang tuanya. 3. Fase awal anak kecil 3-5 tahun. Pada fase ini, keluarga sangat berperan penting terhadap pertumbuhan anak. Emosi yang dirasakan pada fase ini adalah inisiatif vs rasa bersalah. 4. Fase anak kecil 5-13 tahun. Pada fase ini, anak juga mulai belajar tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, serta ia mulai melakukannya sendiri. Pada fase ini, krisis utama yang dialami adalah rasa percaya diri vs rendah diri, terutama ketika berada dalam kelompok sebaya. Pihak yang berperan di fase ini adalah sekolah dan tetangga. Pada fase ini, anak lebih aktif secara fisik dan kompetitif, sehingga anak lebih menyukai seperti olahraga, game, dan lain-lain. 5. Fase remaja 13-21 tahun. Krisis utama pada fase ini adalah identitas vs kekacauan peran. Fase ini, remaja mengalami emosi yang tidak stabil dan sedang berusaha mencari jati diri. Sosok yang berperan pada fase ini adalah kelompok dan model kepemimpinan, sehingga ia cepat mengalami emosi. Selain itu, pada fase ini, remaja mulai mengalami hasrat seksual yang lebih aktif. Karena itu, orang tua patut memberikan pengertian yang baik mengenai hubungan seksual. 6. Fase dewasa 21-40 tahun. Krisis yang dialami fase ini adalah keintiman vs isolasi diri. Pada fase ini, seseorang sedang mencari pasangan atau malah menjauhi dirinya dari berbagai hubungan. Semua tergantung pada pengalaman yang dialaminya. Orang yang berperan pada fase ini adalah lawan jenis, di mana stres yang dialami adalah takut bercerai atau putus dengan pasangan. Selain itu, seseorang juga sibuk membangun karir dan juga tujuan hidupnya. 7. Fase parubaya 40-60 tahun. Krisis utama pada fase ini adalah peduli dan pemandu keturunan vs stagnansi. Pada fase ini, seseorang lebih suka berbagi ilmu dan juga ingin meninggalkan suatu warisan. Pada fase ini, keluarga adalah yang paling penting dalam hidupnya. Selain itu, pekerjaan juga suatu hal yang penting dalam hidupnya. Pada fase ini, seseorang juga sibuk membuat ide untuk generasi yang akan datang dan mencapai tujuan hidupnya. 8. Fase lansia 60 tahun. Krisis utama yang dialami fase ini adalah integritas vs putus asa. Integritas muncul karena ia memiliki tanggung jawab yang besar akan peran yang ia dapat selama muda. Sedangkan rasa putus asa muncul karena perasaan kecewa atas ketidakberhasilan yang pernah ia alami. Sosok yang sangat berpengaruh bagi lansia adalah siapapun yang dapat membuat dirinya berguna. Maka biasakanlah mengucapkan terima kasih pada mereka. Dengan berterima kasih pada mereka dapat membuat mereka senang. Sedangkan hal yang membuat mereka stres adalah perasaan tidak berguna lagi bagi orang di sekelilingnya. Aktivitas yang mereka senangi di masa lansia adalah dapat berbagi pengalaman, karena mereka senang ada kawan bicara. Demikian video yang dapat saya tampilkan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.